Mobilisasi pada pasien pasca operasi. Pengertian mobilisasi pada pasien pasca operasi merupakan suatu tindakan melatih pergerakan sendi dan otot untuk membantu memulihkan kondisi pasien. Tujuan mobilisasi pasca operasi yaitu untuk meningkatkan aktivitas dan kemandirian pasien sedini mungkin setelah menjalani operasi. Manfaat mobilisasi pasca operasi: mempertahankan kekuatan otot, memperlancar peredaran darah, membantu pernafasan menjadi lebih baik, memperlancar BAK dan BAB, mempercepat proses penyembuhan luka. Kerugian tidak melakukan mobilisasi: penyembuhan luka menjadi lama, menambah rasa sakit, pegal dan kaku, kulit menjadi lecet dan luka, memperlama perawatan di rumah sakit. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kondisi pasien yang telah diperbolehkan untuk latihan mobilisasi pada pasien dengan anestesi regional atau spinal dilakukan setelah 24 jam pasca operasi. Mobilisasi pada pasien dengan anestesi umum boleh dilakukan setelah pasien sadar penuh atau lebih dari 6 jam. Apabila pasien mengalami nyeri bertambah, pusing, keringat dingin, mual, sesak nafas, kembalikan pasien pada posisi semula dan lapor kepada perawat yang bertugas. Siapa saja yang memerlukan mobilisasi secara umum? Yaitu pasien yang mengalami pembedahan pada area perut dan ekstremitas bawah. Misalnya, operasi seksio kesarea atau SC, operasi usus buntu, operasi batu ginjal, atau operasi patah tulang pada ekstremitas bawah. Pelaksanaan tahapan mobilisasi pada pasien pasca operasi: mengucapkan salam, perkenalan, dan menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan dan melakukan cuci tangan. Melatih pasien menggerakkan anggota tubuh di atas tempat tidur dimulai dengan menggerakkan leher, yaitu dengan cara menempelkan dagu ke dada, kemudian mengembalikan kepala ke posisi tegak. Setelah itu memutar kepala ke kanan dan dilakukan sebaliknya. Gerakan ini boleh dilakukan jika tidak memiliki kontraindikasi terhadap gerakan tersebut. Menggerakkan lengan, yaitu gerakan menjauhkan dan mendekatkan lengan ke arah tubuh. Selanjutnya, gerakan lengan ke atas dan ke bawah. Kemudian menggerakkan bahu ke arah keluar maupun ke dalam. Gerakan ini boleh dilakukan jika tidak memiliki kontraindikasi terhadap gerakan tersebut. Menggerakkan siku, yaitu dengan membuat sudut 90 derajat, lalu gerakan lengan ke atas dan ke bawah. Kemudian gerakan lengan menekuk siku sampai ke dekat dagu. Gerakan ini boleh dilakukan pada lengan tidak memiliki kontraindikasi terhadap gerakan tersebut. Menggerakkan jari tangan dengan mengepal dan membuka telapak tangan. Kemudian memutar pergelangan tangan ke kanan dan ke kiri sebanyak 3 kali. Regangkan dan rapatkan jari-jari telapak tangan. Gerakan ini boleh dilakukan pada tangan yang tidak memiliki kontraindikasi terhadap gerakan tersebut. Menggerakkan tungkai bawah atau latihan gerak di daerah kaki, yaitu dimulai dengan gerakan telapak kaki ke atas dan ke bawah. Setelah itu gerakan pergelangan kaki ke samping kanan dan ke samping kiri, kemudian gerakan ujung jari kaki ke atas dan ke bawah. Selanjutnya menekuk lutut dan meluruskan kaki. Kemudian menggerakkan kaki ke samping kanan dan ke samping kiri menjauhi badan. Gerakan ini boleh dilakukan pada kaki yang tidak memiliki kontraindikasi terhadap gerakan tersebut. Melatih pasien turun dari tempat tidur. Gerakan miring kanan dan miring kiri. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk lutut pasien sebelah kanan, kemudian tangan kanan memegang penghalang tempat tidur, kemudian bantu miringkan badan ke kanan, selanjutnya terlentang dan miringkan ke kiri, pertahankan posisi pasien selama 15 menit. Jika ada keluhan, posisikan kembali ke posisi terlentang. Gerakan miring kanan, miring kiri tersebut diulang setiap 2 jam sekali.
Melatih pasien bangun dengan cara meninggikan posisi kepala pasien sekitar 15-90 derajat. Secara bertahap, jika ibu atau bapak mengalami nyeri bertambah, pusing keringat dingin, mual, ibu bisa kembali ke posisi semula. Bila tidak, lanjutkan dengan meninggikan posisi sampai dengan 90 derajat. Pertahankan posisi 5-10 menit. Dan untuk selanjutnya bisa dilakukan selama sekitar 15 menit atau lebih jika pasien ingin. Gerakan ketiga, membantu duduk tanpa menggunakan sandaran. Terus tangan sini. Ibu nanti kamu dalam hitungan 3 Tanyakan keluhan kembali. Kalau ada keluhan nyeri bisa dilakukan dengan latihan nafas dalam. Ibu, apakah ada keluhan? Tidak, Bu. Apa tidak ada? Kalau misalnya ada keluhan, boleh dilakukan dengan latihan nafas juga. Pertahankan posisi 5-10 menit. Membantu pasien bergeser duduk ke tepi tempat tidur. Selanjutnya yaitu melatih untuk bergeser duduk ke tepi tempat tidur ya Bu. Menggerakkan kaki pasien yang menggantung di tepi tempat tidur. Dengan kaki digoyang-goyang atau digerak-gerakan. Dan tanya kembali apa ada keluhan atau tidak. Melatih pasien berjalan. Melatih pasien berjalan dilakukan pada mobilisasi 48 jam pasca operasi. Gerakan tersebut yaitu melatih pasien untuk latihan berdiri dan berjalan 3-5 langkah ke kanan dan ke kiri dengan berpegangan pada sisi tempat tidur. Melatih pasien menggunakan tongkat. Melatih pasien menggunakan tongkat. Pertama menyediakan tongkat, kemudian menjelaskan tentang cara penggunaan tongkat. Dalam penggunaan tongkat yang dilakukan, pertama yaitu mengatur tinggi tongkat sesuai dengan kebutuhan pasien, kemudian memegang tongkatnya kemudian berjalan dengan perlahan dengan posisi melangkah berbarengan. Kemudian mempersilahkan pasien atau keluarga untuk memperagakan penggunaan tongkat tersebut. Kemudian melakukan observasi. Mempersilahkan pasien untuk beristirahat kembali. Melakukan dokumentasi. Pada pasca operasi dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat pada kasus pasien setelah pembedahan organ mata, hidung, dan telinga. Namun bisa juga waktunya lebih lama seperti pada kasus pasien pasca operasi bedah taring, donor kulit, dan operasi pada kepala atau otak. Kemudian, untuk operasi besar di area dada dan perut dapat dikonsultasikan terlebih dahulu